Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafain Rayana Yusman. Saya pengajar dari Universitas Masum, Fakultas Komputer, jurusan Sistem Informasi. Saya mengajar Object Oriented Analysis dan Design, dan ini adalah video pembelajaran dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini saya akan coba bicarakan tentang UML. Jadi dalam mata kuliah OAD ada satu metode paling umum itu namanya UML. Fungsinya untuk apa? Fungsinya teh kalau kita mau bikin sistem, bikin aplikasi apapun itu kan kudu ada perencanaannya. Nah, ini teh dimaksudkan buat itu. UML total tuh sekitar ada 14-15 diagram. Cuman yang dipakai terus rata-rata di semua project kayaknya cuma 4-5. Use case diagram, activity, class diagram, sequence, sama timing diagram. Gitu, oke? Kita sekarang masuknya ke langsung yang use case. Oke. Ini adalah contoh use case. Kalian bisa ngerjainnya antara dua aplikasi yang paling gampang. Yang satu adalah Star UML, yang kedua adalah Virtual Paradigma. Yang paling simple, simbol-simbol yang ada yang paling simple. Apakah ada aplikasi selain itu? Ada. Kayaknya Dava kan nggak bertanya. Udah ada. Ada aplikasi yang kayak gitu juga sama. Biasanya kita pakainya use case business. Bikin use case bisnis itu bisa pakai Microsoft Office, yang ada satu Microsoft Office yang nyediain soal simbol-simbol kayak gini juga. Cuman kita nggak akan ke sana. Ini saya sudah bikin satu kasus restoran, simple, sama seperti restoran kebanyakan. Use case diagram tuh intinya tuh untuk menentukan siapa saja pihak yang terlibat. Oke. Ada simbol, sebelum kita masuk ke sini, ada yang namanya, ada 3 simbol utama dalam use case. Yang pertama, aktor. Aktor teh bukan yang actingnya. Di sini juga sama acting, cuman yang berhubungan sama sistem. Restoran, anggap restoran itu adalah sebuah sistem, berarti yang berhubungan ke sana. Berarti ada berapa aktor? Orang. Ada pembelinya sendiri. Apakah restoran kalau nggak ada pembeli, restoran jalan? Nah, tapi bisa buka kan tanpa ada pembeli. Berarti pembeli itu harus ada. Terus manajemennya sendiri, manajemennya ada admin, ada pelayan, ada koki. Itu semua termasuk ke dalam aktor. Nah, tapi ada aktor yang berhubungan langsung sama sistem, ada yang enggak. Contoh, koki. Kalian sering nggak, kalau kalian ke restoran, koki itu nyatat pesanan nggak? Biasanya yang nyatat pesanan kasir. Terus dikekokiin kan? Tapi yang dimasukkan ke dalam sistem adalah catatan dari si kasirnya. Biasanya koki mah ya udah aja tinggal masak. Udah gitu ke pelayanin langsung ke meja. Udah. Berarti itu aktor tapi tidak berhubungan langsung ke sistem. Boleh dimasukin, boleh enggak. Tapi rata-rata koki enggak ya, dia mah fokus masak aja, pokoknya di dapur aja dia mah. Sisanya mah kayak pelayan, bagian gudang, bagian stok barang, itu semua masuknya sistem, tapi koki tidak. Oke. Terus ada simbol kedua itu yang buletan, namanya use case, kasus. Kata lainnya adalah fungsi. Aktor ini contohnya pembeli bisa apa aja? Mesen, makan, bayar. Ya, 3 itu. Pesan, makan, bayar. Terus tadi pelayan nyatet makanan. Nyatet pesanan. Terus udah itu aja kan? Iya sih itu aja. Kasir sama pelayan itu kadang beda. Ada yang 1 orang. Kalau restoran-restoran lama biasanya 1 orang. Terus misalnya lamun kayak warteg 1 orang kan? 2. 1 lagi? Kan kasir iya,
Pelayan ya, oke. Tergantung konsep restorannya masing-masing gitu. Terus yang ketiga simbol berupa garis itu yang menghubungkan antara aktor dan kasus. Oke. Kita sekarang langsung masuk ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasus restoran. Ada syarat pertama, kalau ada 3 aturan dalam use case, yang use case itu mau pemodelan apapun, kalian misalnya mau bikin program apapun itu benar. Kayak Gojek kan sebenarnya banyak salahnya. Kayak kita sebagai driver nggak bisa ngasih pembelaan kalau misalnya ada bintang 1 kita dapat, itu kan berarti satu arah. Nah itu kan desainnya memang seperti itu, bebas kan. Pasti ada perencanaan. Nah perencanaannya itu sampai seperti ini. Jadi desainnya terserah kalian, sistemnya terserah kalian, tapi harus ikutin aturan. Terus tidak ada salah dalam sistem yang kalian buat. Cuman apa yang jadi salahnya? Jika tidak mengikuti aturan. Ada 3 aturan dalam use case. Yang pertama, harus ada batasan seperti ini. Ini namanya batasan sistem. Jadi ada yang di luar sistem, ada yang di dalam sistem. Ini contohnya adalah pemesanan kalau offline, restoran offline. Tapi misalnya kalau restoran online, pemesanannya secara online kan ada login. Login di dalam sistem, di luar sistem. Anggap ini sistem. Login teh pintu masuknya. Nggak akan mungkin kan pintu masuk ada di dalam di dia, terus kita masuknya lewat mana? Berarti harus ada di luar login. Ini batasan sistem, ini anggaplah ini teh batas sistem. Ini boundary sistem. Maka login itu harus di luar. Atau simple ditaruh aja di sini sebagai pembatas. Tidak boleh login ada di sini. Kumaha carana kita masuk ke ruangan tapi pintunya di dalam. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah, oke. Aturan kedua, tidak boleh ada garis bertabrakan. Karena kalau ada garis bertabrakan berarti kita nggak tahu siapa punya siapa fungsinya apa. Tidak tahu. Terus yang ketiga, use case itu tujuannya menghubungkan antara aktor dan kasus. Aktor bisa apa aja. Jadi tidak boleh ada aktor langsung garis ke aktor. Contohnya kalau gambarnya seperti ini. Ini tidak boleh seperti ini. Hubungannya nggak jelas. Kan nggak boleh. Misalnya Tendi, Ahmad. Nah, hubungan apa? Gitu. Kan aneh. Berarti diantaranya ini harus ada kasus. Seperti Oke. Di sini ada contoh. Enak mah kalau use case urutannya sesuai. Yang paling atas sampai ke bawah urutan yang terjadi realnya di restorannya seperti apa. Yang pertama, pesan makanan itu pelanggan. Setelah pelanggan bebas. Ada restoran yang kita bayar dulu baru makanan itu, atau makanan dulu datang, atau makanya ini di sini opsional. Mau ini duluan atau bayar duluan, bebas. Terus setelah itu koki menerima pesanan. Nggak akan mungkin kan koki ditaruh di atas. Jadi udah ada duluan makanannya. Ada sih di warteg seperti itu. Makanannya udah ada duluan. Berarti koki di paling atas. Tergantung konsepnya masing-masing. Terus kasir. Nah, kasir juga opsional sama ini, bisa ditaruh di atas. Kalau bayar kan ke kasir. Jadi simple, mau ditaruh yang mana terserah, asal sistemnya enakeun buat dilihat. Oke. Ada satu kasus, kalau kita ke minimarket atau supermarket,
ada pegawai yang suka standby di deket-deket rak. Itu kan tugasnya, ada pegawai yang tugasnya membantu customer. Bayar nggak kita? Atau masuk ke sistem nggak? Pegawai minimarket, pegawai supermarket, tugasnya kan membantu customer kalau ada apa-apa kan. Makanya mereka standby di situ. Tapi masuk nggak di data misalnya, kalau Dava misalnya mau, atau Sinta misalnya mau nyari apa, terus didata dulu, ya namanya siapa? Gitu. Enggak kan? Kalau enggak, berarti gak akan masuk ke sistem. Tapi ada toko seperti itu yang masuk sistem. Kalau yang toko yang banyak salesnya, kayak di toko-toko ABC, gaji sales tergantung berapa banyak yang dijual. Nah, itu biasanya pakai. Jadi di sini ada kasus pegawai, di sini ada membantu customer. Itu bebas, tergantung konsepnya. Tapi di situ ada yang bisa masuk ke sini, ada yang enggak. Oke, use case beres. Ada pertanyaan? Saya Pak. Enggak. Kebetulan saya kan lagi buat skripsi Pak. Ya. Tentang aplikasi semacam e-commerce lah. Nah, yang saya tanyakan, ada proses di mana dia melakukan pelanggan tuh melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Pihak ketiga kan? Pelanggan dia ketika membeli barang, itu kan melakukan transfer Pak. Oke. Karena di sistem tuh dia untuk pembayarannya memakai misalkan entah itu pakai Mintrans, Dana kayak gitu. Oke. Juga pengiriman barang untuk pengecekan status apakah sudah sampai atau belum, itu kan memakai pihak ketiga juga Pak, untuk pengecekan histori pengiriman barang, cek stok juga. Apakah kegiatan untuk pihak ketiga itu dimasukkan ke use case atau enggak Pak? Jadi aktor. Nah, dananya jadi aktor. Waktu kita kasus ATM atau kita masuk jalan tol, yang dibutuhkan simpel lah, yang jalan tol aja. Yang mana yang lebih penting? Mobil, orang, atau jalan tol? Yang dibutuhkan mobil, orang, atau kartu tol? Kartu. Berarti kalau kita udah aja misalnya kita jalan kaki terus kartu tol ditempel terus gerbang buka gitu. Udah dicoba. Jadi maksudnya kan mobil perlu masuk sistem mobilnya. Ini juga perlu. Ini dana bayar ke pihak ketiga. Pelanggan atau toko bisa ngecek stoknya, tapi lewat juga pihak ketiga stoknya. Kayak Shopee atau kayak Tokped biasa, itu kan pihak ketiga. Yang jualnya kan sebenarnya toko offline, cuman jadi toko online, hanya berbeda media. Berarti itu pihak ketiga kan? Kita bayarnya ke Shopee, ya kan? Jadi itu jadi sebuah aktor. Shopee, Tokped itu jadi sebuah aktor. Nah, tadi mau ditanyakan non? Iya, berarti apakah memang harus dibuatkan aktor? Iya, itu jadi aktor. Sama seperti kartu ATM yang jadi aktor kalau kita masuk ke mesin ATM, bukan kitanya, kita mau narik uang, terus mau kita diem aja, nggak akan jalan itu mesin kan? Kecuali kalau kita masukin kartu, baru jalannya kartu. Baru mesinnya jalan. Berarti yang jadi aktor sebenarnya bukan orangnya, kartunya. Gitu. Jadi mesin. Ingat kan? Episode Squidward yang itu? Oke, sip. Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ke
Diagram kedua, jika use case seperti ini hanya menjelaskan fungsi, diagram kedua itu activity detailin sedetail mungkin dari kasus. Ada satu bulatan di sini, di use case ada bulatan. Satu bulatan itu biasanya satu diagram ini. Nah, di sini pun ada syarat. Simple kayak flowchart atau flow map sih kayak gini. Flowchart ya, flowchart juga sama kayak gini. Intinya mah nerangin alur. Nah, yang ini juga sama. Cuman di sini ada yang namanya ini dinamakan kotak-kotak ini dinamakan swim lane, garis renang, jalur. Ini adalah orang-orang yang ada di use case. Jika ada aktor di use case, maka harus masuk ke sini. Oke, tetapi ada di sini ada sistem. Sistem aktor bukan? Tapi kenapa ada? Ada beberapa hal yang tidak bisa dikerjakan oleh aktor tapi dikerjakan sama sistem. Contoh, kalau kalian bikin sosmed, bayangin gini, di sosmed ada adminnya kan, pasti ada customer service, ada admin. Terus kita mau daftar sosmed, Instagram, kita daftar, submit, langsung otomatis setelah kita ngisi form, persyaratannya semua diisi, langsung kita verifikasi kan ke email, terus langsung kita bisa, ya udah akun jadi. Nggak akan mungkin kan ada aktor admin yang standby 24 jam mantengin. Enggak kan? Kebayang misalnya kalau kita daftar IG terus nungguin ACC dari sana. Mau berapa lama? Terus IG itu kan pengguna nanti ada sekitar nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya sekitaran entahlah berapa gitu. Kan banyaknya. Kayaknya satu gedung isinya customer service semua juga nggak akan mungkin. Jadi itu mah dikerjakan sama sistem, divalidasi sama sistem. Makanya sistem masuk ke sini. Gitu. Yang simpel, waktu kita belanja di Tokped atau itu juga di ACC-nya sama sistem. Tapi yang ada bedanya, tapi yang ngasih tahu stoknya ada atau tidak, biasanya toko realnya. Toko realnya lapor ke Tokped, langsung Tokped ngasih tahu ke kita. Gitu. Ada satu lagi di sini yang nggak ada, lupa. Satu lagi adalah database-nya. Oke. Kalau di minimarket database-nya tuh mana? Ini kan restoran. Kita nggak tahu database-nya. Tapi minimarket aja atau supermarket yang kita sering ke sana tiap hari, meskipun nggak belanja, kita ke sana. Yang mana database-nya? Database itu nama lainnya tempat penyimpanan. Yang mana? Rak. Itu teh database. Rak itu kan ada nomor rak. Anggap itu nomor tabel. Ada stoknya? Ada, kelihatan. Ada ukurannya, size-nya, kayak tipe data segala macamnya? Ada kan? Biasanya dibedakan antara minuman dan makanan, itu anggap itu teh tipe data di sistem. Nah, itu database-nya. Oke. Beres segitu. Activity. Apakah ada kayak simbol? Ada. Cuman nggak terlalu banyak kayak di use case. Gitu. Tapi intinya seperti ini. Simbol utama di sini paling ini namanya control flow, arus, alur. Terus ini namanya action, ini inisial, itu finish. Terus ada yang 4 simbol yang menunjukkan kalau misalnya decision itu sebenarnya if. Merge itu sambungan dari if and if-nya. Cuman kita nggak akan ke situ karena itu mah ranah OP. Oke, activity ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, sekarang nah, ada materi baru. Ini kelas
normal, anggap ya teh kelas. Di kelas simple, cuma kotak aneh seperti ini. Bikinnya, yang garis ini adalah garis ya biasa berhubungan, garis hubungan enkapsulasi. Bukan enkapsulasi. Apa ya? Kardinal bisa, itu di relasi database. Tapi kalau di kelas diagram itu namanya, ya udahlah garis aja. Lupa namanya, bentar. Ya, kalem. Aduh, lupa ya namanya. Oke. Cara membuat kelas diagram simple. Jika ada aktor di use case, ada aktor juga di activity, berarti di sini juga aktor harus ada. Tapi sistem yang ada di activity nggak boleh ada. Database nggak boleh ada. Kenapa? Karena kelas diagram nanti seterusnya jadi sebuah database. Jadi ini satu langkah sebelum bikin database. Apa aja yang diperlukan? Atribut dan perilaku. Perilaku adalah metode. Contoh, pelanggan. Atau simple dah, jangan dulu pelanggan. Saya deh. Atribut saya sekarang apa? Bajunya, bukan batiknya. Oke. Atributnya baju, nilai atributnya adalah batik. Gitu. Tipe data itu baju. Variabel atau atributnya baju, nilainya adalah batik. Oke. Itu dimasukkan ke yang kolom yang tengah. Nama saya segala macam itu masuknya ke sana, atribut. Lalu ada di bawahnya adalah metode, perilaku. Saya bisa ngapain aja? Jalan, segala macam. Apakah jalan bisa masuk sistem? Kalau ada sensor jalan, masuk. Sensor gerakan, masuk. Cuman kalau tidak ada, jangan. Oke. Apakah saya bisa, misalnya di sini pelanggan deh. Pelanggan, oke. Sorry. Yang maksudnya di sini kenapa ada nomor meja dan nomor ID pelanggan? Waktu kita datang ke restoran, apa yang kita lihat terlebih dahulu? Biasanya menu. Oke, setelah menu langsung kita cari tempat yang kosong kan. Nah, nomor meja itu adalah tempat kosongnya. ID pelanggan yang mana? Pas waktu kita disodorin mau pesan apa aja, itu jadi nomor struk kan. Nah, itu jadinya ID pelanggan. Oke. Nah, di sini realnya. Ini adalah transaksi, kotak transaksi. Pelanggan sama pelayan, sama koki, sama kasir dihubungkannya sama satu kotak gede ini transaksi. Kalau kita ngobrol sama koki mau mesen apa-apa itu namanya transaksi. Pelayan ke koki itu kan bawa pesanan kita. Itu lewat sini kan. Pesanan nomor berapa, apa aja yang dipesan. Nasi goreng tanpa kecap, tanpa ayam, udah beres. Itu masuknya ke sini. Gitu. Di kelas diagram ada garis khusus namanya dependensi. Dependensi itu adalah untuk inheritance, turunan. Contoh, anggap induk adalah orang tua dan anak adalah ya udah anak. Sorry. Inheritance adalah sifat-sifat yang diturunkan. Nah, contoh, jangan gini deh. Contohnya gini. Jika saya mau bikin kelas manusia, nama kelasnya manusia.
Atributnya apa aja? Oke. Lalu saya ada kelas kedua. Penduduk Rancaikek. Atributnya apa aja? Ada nama kan, ada segala macam kan. Nih, manusia juga sama kan. Jika ada atribut yang sama atau metode yang sama bisa dihilangkan. Contoh, di sini di pelanggan harus ada pesanan kan? Tapi kenapa pesanan di sini? Harusnya kan pesanan ada di sini. Pesanan, hak pesanan itu untuk siapa? Pelanggan kan? Nah, di sini. Kenapa di sini? Yang ini hilang. Jadi di sini. Contohnya adalah contoh codingnya adalah seperti ini. Extend. Ada kata-kata extend. Ini kelas anak, ini kelas parent. Yang tadi kelas anaknya adalah yang tadi pelanggan, transaksi adalah kelas utama. Ini contohnya seperti itu. Ada Oke. Kalau tidak ada, sesi ini cukup sekian. Kita jumpa minggu depan di acara yang jam yang sama, di acara yang sama. Tidak ada tugas, silahkan. Mau main terserah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.